Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu lagi sama channel saya. Ini nih ada berita, ini kisah di balik tato wajah Mike Tyson. Itu saya kalau bikin video ada orang aja di belakang, siapa ya? Saya bingung nih. Siapa di belakang? Ini ada itu berita apa? Ini kisah di balik tato wajah Mike Tyson katanya. Keunikan Tyson juga ditunjukkan lewat tato yang melekat di wajahnya. Legenda tinju kelas berat dunia Mike Tyson memiliki reputasi tinggi di dalam dan di luar ring selama karir profesionalnya. Selain ciri pukulan cepatnya yang khas, keunikan Tyson juga ditunjukkan lewat tato yang melekat di wajah petinju yang berjuluk si leher beton katanya. Mike Tyson masih menyandang status juara tinju kelas berat di 3 versi kejuaraan sekaligus WBC, WBA, dan IBF. Namun sederet prestasi tersebut diwarnai bumbu kontroversi yang mencoreng nama besar Tyson. Tahun 1992 divonis 6 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pemerkosaan. Setelah di 3 tahun ia bebas bebas dan menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Tyson secara mengejutkan menggigit telinga Evander Holyfield dalam sebuah pertandingan tinju pada 1997 lalu. Mengaruh narkoba disinyalir menjadi penyebab kuat Tyson melakukan hal itu. Pada 2003 Tyson kembali mencuri perhatian. Pertandingan kontra Clifford, ia hadir dengan tampilan baru, tato tribal di pelipis kiri. Hal itu pun menjadi salah satu ikon yang melekat kuat bagi sosok Tyson hingga saat ini. Dalam sebuah wawancara yang dikutip, Tyson mengungkapkan cerita di balik tatonya. Ia menceritakan sebenarnya ingin memasang tato bergambar hati di wajahnya. Saya berpikir tato ini bagus. Saya sempat ingin memasang gambar hati, tapi sepertinya itu hal yang bodoh, katanya. Saya hampir memasang tato hati. Hampir sekali. Seniman tato Victor Perez mengatakan padaku, saya tak bisa melakukannya dan tidak akan melakukannya. Saya lalu bertanya tato apa yang harus dibuat karena saya bingung. Victor Perez lalu meminta waktu beberapa hari untuk mencari tato yang cocok. Setelah 2 hari ia menghubungi saya dan menyarankan membuat tato tribal. Saya langsung berminat dan ternyata tato ini keren. Dia lalu membuatnya, kata Tyson. Saya berpikir tato ini seksi karena membayangkan saat di sebuah klub para wanita menanyakan tato ini dan bertanya, "Di mana sayang berasal?" katanya ucapannya. Namun kenyataannya saya dianggap berasal dari suatu suku. Seorang wanita pernah menghampiri saya dan menunjukkan tato serupa di bokongnya, kata dia. Mantan pelatih Tyson, Jeff, mengungkapkan hal lain tentang alasan
tato tribal itu dibuat beberapa hari sebelum laga kontra siapa ini? Etienne Penes yang pergi dari laga tersebut mengatakan sebenarnya Tyson tidak menginginkan pertandingan itu berlangsung. Pada pertanyaan saya, meski tidak pernah memiliki tato seumur hidup, adalah kita adalah bisa bertarung setelah memasang tato di wajah sepekan sebelumnya, sebelum melawan bisa memukul dengan mudah, dan hal itu tidak baik, katanya kepada Fox. Kami duduk bersama Tyson dan ia berkata tidak ingin bertarung, tidak sikap belaga. Karena itulah Tyson memasang tato, ungkapnya. Setelah mengobrol selama 1 jam, saya menangis dan pergi dari rumah saya tinggal di hotel karena merasa putus asa. Saya sengaja menjauhi rumah selama 8 pekan di Las Vegas dan mempersiapkan pertarungan, katanya. Untungnya Tyson mampu bertarung dan berhasil mengalahkan Crawford dalam 1 ronde. Saya senang menang, tapi juga kesal karena saya melatihnya, tapi tidak ada di sana, ucapnya. Kemenangan dalam 49 detik itu sekaligus menjadi yang terakhir bagi Tyson, sebab dalam 2 laga berikutnya melawan Danny Williams dan Kevin McBride, Tyson selalu kalah. Setelah pensiun, Tyson memulai bisnis produk alat olahraga bernama Mike Production. Ia ingin mempromosikan olahraga tinju dan melahirkan outlet baru dengan kampanye yang melibatkan musisi. Apalagi nih kita. Ya, yang jadi biang kerok hancuran. Kisah Mike Tyson bangkrut setelah menikmati kekayaan 4 triliun untuk dan Michael Jordan. Ya, yang jadi biang kerok. Ini ada sambungannya nih. Inilah yang jadi biang kerok kehancuran karir Mike Tyson saat di puncak karir. Petinju legendaris dunia Mike Tyson saat berada di kebun ganja miliknya. Petinju legendaris dunia Mike Tyson mengungkapkan hal yang membuat karirnya hancur saat masa keemasannya berkarir. Mike Tyson merupakan salah satu petinju terbaik dunia divisi kelas berat sepanjang masa. Saat ini petinju berjuluk si leher beton itu bahkan masih menjadi megang rekor juara termuda di kelas berat. Ia menorehkan catatan tersebut di usia yang baru menginjak 20 tahun saat berhasil mengalahkan Trevor Berbick pada 1986 lalu. Meski dikalahkan sebagai salah satu petinju berprestasi, Mike Tyson rupanya tak jauh dari kontroversi. Bahkan ia masa keemasannya, Tyson sempat keluar masuk penjara karena berurusan dengan kriminalitas, salah satunya karena tuduhan pemerkosaan. Hal ini terjadi lantaran Tyson mudah kerap membawa pulang wanita ke rumah hingga tak terhitung jumlahnya. Pria berusia 53 tahun itu juga mengaku dengan wanita yang dimilikinya Tyson menjadi malas berolahraga karena aktivitas seksual yang dijalani. Saya terlalu banyak berhubungan seks sampai saya lelah untuk pergi ke gym dan berolahraga. Saya hanya diam di sel saja sepanjang hari. Tulisnya dilansir dari Boxing Screen. Pria yang telah memutuskan pensiun dari dunia tinju sejak 2005 itu juga menegaskan bahwa dirinya telah kilap di masa lalu.
Jason juga berharap momen kelam tersebut tak terjadi dalam kehidupan yang sekarang. Anda tidak berhubungan seks lagi seperti waktu masih muda dulu, kata Tyson. Kamu tidak akan mendapatkan pelacur sekarang ketika Anda masih muda. Mereka mengincar uang. Saya tidak tahu itu. Mereka memang menyenangkan, tapi ketika sudah tua itu tidak akan menyenangkan lagi. Tidak akan pernah sekaligus menyenangkan karena ada hanya ingin uang Anda. Itu maksud saya, ucapnya. Mana Tyson? Aksi Mike Tyson ketika menghadapi juara tinju kelas berat WBC Trevor Berbick. Saya tahu di ring tidak ada orang yang bisa menghentikan satu-satunya alasan dia tahu tidak turun menjadi yang terbaik adalah karir kelamnya terhadap wanita, kata Holloway. Keputusan saya hanya seputar wanita dan seks saja. Saya sudah tahu itu akan menjatuhkan dan menyatakan saya tidak pernah mengira ada satu orang saja bisa saat itu bisa mengubah pandangan, pungkasnya. Ya udah habis beritanya. Aduh.